Saya memang tidak terbiasa memperkenalkan diri, tapi karena ini peraturan moderator, ya saya ikut aja. Saya tiba-tiba harus membuatnya sewaktu para pembicara sedang bicara, saya coba untuk membuat dengan singkat ya. Saya lahir tahun 61, istri saya Nana, dia sarjana ekonomi, salah satu pembicara untuk wanita di berbagai tempat. Anak pertama Yanson, umur 27 tahun, anak kedua Kevin, umur 20 tahun. Beberapa yang tidak terlalu penting, saya aktif di PGI selama 17 tahun, anggota Majelis Pekerja Lengkap, saya pernah pimpin sinode, dan sekarang ini saya sedang giat-giatnya melakukan mentoring gereja dan coach untuk power karakter. Kita akan lihat menurut statement yang tadi disinggung oleh Pak Elman, karisma itu membawa kita ke atas puncak gunung. Tetapi hanya karakter yang bisa membuat kita bertahan di atas gunung. Karunia membawa kita masuk dalam pernikahan, tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan dalam pernikahan. Karunia membawa kita menjadi pendeta, pertua, diaken, tapi hanya karakter yang membuat kita bertahan jadi pelayan Tuhan. Saya diminta untuk bahas tentang pergumulan gereja kekinian. Saya memilih cara yang lain. Yang selalu tantangan kekinian itu ialah individualisme lah, narkoba lah, perceraian lah, macam-macam. Saya nggak bahas. Tapi saya ingin mengutip sebuah kisah. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan film yang sangat terkenal yang berjudul The Bridge on the River Kwai, itu waktu Perang Dunia Kedua. Ada tentara-tentara Jepang menahan atau menawan tentara-tentara Inggris, dan salah satu tentara Inggris itu kolonel yang sangat terkenal. Lalu karena mereka ditahan oleh tentara Jepang di Burma, mereka para tentara Inggris itu disuruh untuk membangun sebuah jembatan untuk memudahkan bantuan-bantuan logistik kepada orang tentara Jepang. Nah, karena tentara Inggris ini ingin membuktikan bahwa dia lebih berprestasi, lebih qualified, maka kolonel ini memimpin pasukannya, tentara-tentara yang ditawan oleh Jepang, untuk bekerja sekuat tenaga. Dan mereka bekerja untuk menjadi lebih berkualitas dari orang Jepang. Sampai akhirnya kolonel itu sangat jatuh cinta terhadap jembatan yang kuat itu. Ketika Perang Dunia Kedua, tentara-tentara Inggris datang, pasukan Inggris datang untuk hendak membebaskan tawanan Inggris di Burma. Dan salah satu cara yang harus dilakukan ialah membom jembatan itu. Harus dimusnahkan jembatan itu untuk memutus bantuan dari Jepang. Tetapi tentara Inggris kolonel ini, dia begitu mengagumi jembatan itu. Jembatan itu menjadi sebuah monumen yang sangat hebat, dan itu prestisenya dari kolonel itu. Dan dia minta jangan dihancurkan. Padahal dia lupa bahwa dia ini tawanan perang dari Jepang, dan mereka harus dibebaskan. Nah, saudara, dari cerita itu memberi saya inspirasi bahwa seringkali kita kagum dengan monumen-monumen bergereja kita. Tradisi-tradisi bergereja yang bertahun-tahun, gedung-gedung gereja yang begitu megah dan hebat. Tapi kita lupa
bahwa Injil Kerajaan Allah itu harus disebarkan. Yang harus menang itu Injil Kerajaan Allah, bukan monumen-monumen yang kita bangun. Jadi kalau saudara minta saya untuk bahas tentang gereja dan tantangan kekinian, ini saya bahas. Saya menggumulinya serius sekali. Karena ini bicara buat orang-orang di Jakarta, apalagi orang-orang karo di GBKP pada umumnya di Jabodetabek. Wah, itu orang cerdas-cerdas. Tukang bertanya dan tukang membedah. Jadi saya mesti persiapan dengan baik. Ya, semua saya hormati ya. Saya lihat di situ ada beberapa peserta di luar Kebayoran Lama. Saya lihat ada orang Pasar Minggu, ada orang Sumur Batu. Saya berharap itu orang-orang yang sungguh-sungguh haus. Mari kita perhatikan. Apakah gereja itu? Gereja itu digambarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, dan sebagai bait Roh Kudus. Jadi jangan bikin konsep apapun. Itu sangat jelas di Alkitab. Kalau GBKP masih percaya Alkitab sebagai firman Allah, ini dasarnya. Tubuh Kristus, kepelbagaian, keluarga Allah, saling, dan bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Saya tidak bahas secara detail untuk waktu tertentu. Nah, gereja atau Tuhan memberi otoritas kepada manusia, kepada gereja, ya, untuk mengelola gerejanya. Ingat, ini bukan gerejamu, ini bukan gereja kamu, ini gereja Yesus. Ketika dia mendirikan gerejanya, dia berkata, di atas pengakuanmu, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Aku mendirikan eklesiaku. Dan eklesia di zaman itu adalah dewan kota yang melindungi dan mengawas kota. Karena itu sekarang gereja udah berubah menjadi sebuah organisasi massa. Gereja sekarang cenderung berubah menjadi sebuah partai politik. Karena di sana banyak oposan, di sana banyak perdebatan-perdebatan logika manusia tanpa melibatkan kepala gereja. Saya berdoa supaya di GBKP nggak begitu. Dan ini ayat dia berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ya, kadang-kadang saya heran di gereja kita Protestan ini, yang angkat, yang pilih penatua diaken siapa, yang melawan dia juga siapa. Aneh kan? Yang pilih pimpinan klasis siapa, siapa juga yang melawan dia. Yang pilih pimpinan sinode siapa, siapa lagi yang lawan. Aneh betul. Dan saya tidak mengerti model gereja modern kayak begini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pertua, diaken, dan jemaat, otoritas itu adalah suatu kuasa yang berada di atas kita. Dia ibarat sebuah payung, dan dia berfungsi untuk melindungi komunitas. Dia melindungi keluarga, dia melindungi umat. Melindungi dari apa? Dari kemungkinan terjadi serangan-serangan iblis. Dan Allah mendelegasikan otoritas itu kepada siapa? Kepada orang tua, kepada pemimpin rohani, kepada guru, kepada bos, kepada pemerintah. Itu Allah mendelegasikan. Itu otoritas diberikan. Baik pimpinan sinode, pimpinan kelas, pimpinan jemaat. Ya. Dan kadang-kadang kita rapat gereja itu aneh, saya lihat. Berbeda pandangan itu baik. Tapi begitu diambil keputusan, lalu yang keputusan, yang pendapatnya tidak diterima, dia kemudian menjadi oposan. Aneh kan itu cara bergereja. Nah, inilah prinsip otoritas ilahi. Kalau Bapak Ibu baca Matius 3 ayat 13-17 tentang peristiwa Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ditetapkan Allah menjadi pembaptis untuk terjadi proses pertobatan.
Dan dalam baptisan Sungai Yordan itu disebut baptisan proselit, yaitu baptisan untuk orang-orang yang mau menyerahkan dirinya ketika mendengar kabar baik dari Yohanes Pembaptis. Dan aneh bin ajaib, Yesus ikut datang ke Sungai Yordan itu. Padahal dia tidak berbuat dosa. Dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi kenapa Yesus ikut dalam baptisan proselit orang Yahudi? Karena Yesus sedang berpartisipasi, mengambil bagian, ikut merasakan seluruh perjuangan umat untuk hidup dalam kebenaran. Dan apa yang terjadi ketika dia datang? Yohanes berkata, aku tidak layak membuka kasutmu. Aku tidak boleh membaptis engkau. Yesus berkata, lakukan supaya kita menggenapkan kehendak Bapa. Ini yang disebut ketundukan pada otoritas. Dan apa yang terjadi dengan prinsip otoritas ilahi? Ketaatan menghasilkan apa? Menghasilkan urapan. Jadi nggak usah cari urapan. Urapan akan datang dengan sendirinya ketika orang mau taat pada otoritas. Urapan menghasilkan kuasa. Kuasa untuk melakukan mujizat. Dan mujizat menghasilkan orang percaya. Dan orang percaya dimuridkan untuk menggenapkan amanat agung. Jadi periksa cara kita bergereja. Kita ada di mana? Ketaatan itu penting. Saling tunduk pada otoritas. Dia memang pendeta, masih muda. Dan mungkin Bapak Ibu sudah emeritus, adu pertua yang sudah lama. Tapi dia pendeta muda, dia diutus, ditetapkan untuk punya otoritas rohani bagi jemaat. Hormatilah dia. Walaupun dia ketua majelis, mungkin dia berpendidikan rendah, tapi dia ditetapkan untuk memimpin runggun. Hormatilah dia. Itulah sebenarnya cara bergereja yang sehat. Ini saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau bicara tentang tantangan kekinian, ini dia, tantangan kita itu luar biasa. Dan ini akibatnya banyak anak-anak yang berontak terhadap orang tua. Akhirnya PJJ tidak mau dengar majelis. Ya, guru-guru KKR kadang-kadang nggak mau dengar apa kata majelis sektor. Itu semua terjadi karena apa? Karena di rumah kita tidak terbiasa saling tunduk. Apalagi di budaya Karot, sistem patriarkal yang sangat kuat, tadi disinggung oleh Diaken Emi kalau tidak salah itu ya. Laki-laki lebih utama dari perempuan, jabatan-jabatan lebih penting, bahkan mohon maaf ada yang mencari jabatan supaya bisa digelari emeritus. Tidak salah di situ, tapi kalau itu kejaran kita, betapa menyedihkan. Nah, kita perhatikan, apa problem kita sekarang? Satu saja problem gereja. Problem kita sekarang ialah cenderung melawan otoritas. Kalau begitu, apa yang kita mesti lakukan? Mari kita lakukan general check-up terhadap diri kita, pada 7 area kehidupan yang saya akan terangkan. Dan general check-up-nya jangan dari gereja lain. Jangan dari orang lain. Dari diri kita sendiri dan dari rumah tangga kita. Itu basisnya. Itu fokusnya. Ketika di salah satu runggun kami bahas tentang otoritas, bahas tentang ketidaktundukan, ada salah satu berkata, di jemaat sana, di gereja sana ada ketidaktaatan, perpecahan. Kita nggak bahas gereja orang, kita nggak bahas di mana-mana. Kita sedang bahas kita. Tidak mungkin general check-up buat saya, hasilnya keluarlah Pak John Ripandi, yang nggak mungkin lah orang hasil saya yang check-up, kok hasilnya orang lain. Saya pergi swab untuk terbang ke Papua beberapa minggu yang lalu, kan swabnya saya, hasilnya saya. Kenapa mesti hasilnya orang lain? Ini kecenderungan gereja yang suka sekali memakai firman untuk memahakimi orang lain, untuk mengevaluasi gereja lain, tapi nggak pernah mau periksa diri sendiri dan rumahnya.
Nah, mari kita perhatikan apa 7 area kehidupan itu. Yang pertama, ya, yang pertama ayatnya nanti baca sendiri. Saya akan serahkan materi ini. Latihlah dirimu beribadah dan seterusnya. Saya akan bahas 7-7-nya secara lengkap. Ya, dokumennya saya akan bagikan. Kita perhatikan yang pertama, untuk menjadi pelayan Kristus Yesus, Alkitab berkata Anda harus menjadi orang yang baik, pelayan Kristus yang baik, terdidik, dimuridkan. Ini bukan soal jenjang pendidikan tinggi. Ya, discipleship. Sebab Dietrich Bonhoeffer ketika di zaman Nazi Jerman dia berkata, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen atau gereja tanpa pemuritan adalah Kristen atau gereja tanpa Kristus. Jadi betapa ngerinya Kristus tidak ada di gereja. Lalu kita punya ajaran-ajaran yang sehat dan juga mendapatkan keterampilan. Mari kita perhatikan, kita mesti merencanakan kemajuan dalam 7 area kehidupan kita. Ya, K1 sampai dengan K7, dan kita akan lihat yang pertama, periksa spiritual awareness kita, kerohanian kita. Periksa mesbah pribadi kita, periksa mesbah keluarga kita. Saya mohon maaf kepada Pak Elman dan Ibu penanggap tadi ya, saya sekali lagi mohon maaf, saya cari vocabulary sukses di Alkitab. Dari PLPB tidak satu pun kata sukses ditemukan di Alkitab. Mungkin Google saya tidak bagus, mungkin juga pencarian saya di Alkitab nggak bagus, tapi coba dicari tahu. Ada nggak kata sukses di Alkitab? Yang ada itu hidup benar, hidup baik. Ya. Jadi memang kita mesti pakai, saya mohon maaf, itu rumusan yang tidak salah, itu dunia punya rumusan, tapi saya, ya karena hamba Tuhan, saya mesti pakai istilah Alkitab. Jadi kerohanian kita itu, perhatikan, kita cari nggak Tuhan? Hari ini khotbah di GBKP tentang pintu-pintu yang berabad-abad mesti dibukakan. Semua tradisi budaya kita yang tidak lagi memberi ruang untuk kemajuan-kemajuan kerohanian harus dipertimbangkan ulang. Apakah kita masih memelihara jembatan yang kuat itu, padahal mereka harus diselamatkan. Yang kedua, karakter. Tadi Pak Elman sudah kasih tahu, sekarang saya sedang bekerja bersama dengan Majelis Jemaat Runggun Jakarta Pusat, dengan seluruh majelis, pengurus KKR-nya, dan nanti PJJ-nya, dan semuanya untuk melakukan pelatihan karakter dengan prinsip kuantitatif, yaitu dapat diukur untuk mengetahui potensi dan titik kritis. Nah, saya pernah usulkan kepada GBKP Kebayoran Lama, tapi mungkin mereka pasti punya pertimbangan yang lain. Jadi karakter ini penting, karena kita cuma terpesona dengan personality, tapi karakter seseorang itu justru ketika menghadapi problem menjadi banyak masalah yang tidak pernah kita bisa selesaikan. Yang kedua tentang kesehatan, ya kita mesti periksa kesehatan kita. Saya selalu anjurkan kepada para hamba-hamba Tuhan, lakukan general check-up minimal 1 tahun 1 kali. Karena kita manusia biasa, kita perlu mengecek kerohanian kita, kesehatan kita. Yang ketiga, periksa keluarga kita. Jangan-jangan pertuanya berdiri di mimbar, tapi istri atau anak-anak menjadi problem maker. Jangan-jangan dia akan berdiri di mimbar, tapi suami sama anak-anak jadi problem maker. Dan itu nggak ada keteladanan apa-apa. Yang ketiga, keuangan. Keuangan kita itu, kalau ketika saya tanya di satu gereja, bukan di GBKP, apakah Anda ingin kaya? Semuanya angkat tangan. Lalu saya suruh baca 1 Timotius 6 sampai dengan 10. Mereka semua kaget. Ya. Dan ini biasanya problem yang paling serius di gereja.
Bapak saya melatih saya, jangan boleh pinjam uang dari teman, pinjam uang dari tetangga, pinjam uang dari abang, tapi jangan pinjam uang gereja. Apalagi uang PJJ, apalagi uang kategorial. Nanti kamu nggak bayar-bayar, akhirnya malu nggak datang lagi. Lalu kamu menuduh gereja nggak baik, padahal kamu nggak bayar utang. Mazmur 37 ayat 5 bilang, utang itu baik, tapi kalau nggak bayar utang, itu orang fasik. Makanya pulang malam ini cepat bayar utang. Yang keenam, orang mesti dilatih terampil, ya, tidak sekedar menjadi pelayan. Dia mesti terampil menggunakan. Saya selama masa COVID ini, karena banyak di rumah, saya jadi terampil menggunakan teknologi. Padahal sebelumnya nggak tahu. Saya terampil menggunakan laptop. Saya bisa bikin segala sesuatu untuk menolong pelayanan saya. Maka mereka mesti dilatih. Tidak bisa kita biarkan. Yang ketujuh, hidup kita mesti jadi kesaksian bagi dunia. Ya, itu ada dua istilah dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi itu ada dua istilah dalam bahasa Inggris, yaitu witness dan evidence. Witness itu menyaksikan, bercerita, ya, explanation. Tetapi evidence adalah bukti. Jadi ketika Rasul Petrus berkhotbah, dia berkata, kami memberitakan Kristus dari Nazaret itu. Tapi kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami beritakan itu hidup dan berkuasa. Jadi itu yang disebut kesaksian hidup kita. Ya, kita khotbahkan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita khotbahkan sekalipun tidak sempurna. Karena Kristus akan sempurnakan, tapi kita lakukan dengan benar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi yang pertama, periksa kerohanian kita. Periksa karakter kita. Periksa kesehatan kita. Periksa keluarga kita. Periksa keuangan kita. Periksa keterampilan kita dan periksa kesaksian kita. Kadang-kadang ibadah online tidak beda dengan offline. Cuma potong-potong lagu aja. Ya, tadi pagi saya khotbah di GBKP Jakarta Pusat. Di mimbar itu saya buka handphone untuk melihat siaran langsungnya. Dan waktu belum sampai khotbah itu ada 160 yang ikuti. Ketika masuk khotbah dia naik sampai 175 atau 178. Begitu habis khotbah dia turun lagi ke 160 orang. Jadi kadang-kadang, dan bukan di GBKP saja, di banyak gereja termasuk gereja kami. Di salah satu jemaat kami itu anggota jemaatnya 600 orang, 600 kakak, tapi yang ikut live streaming cuma 150 orang. Itu membuktikan bahwa begitu banyak pilihan-pilihan jemaat kita untuk membangun karakter dan kehidupan mereka. Nah, tentang karakter ini saya punya keahlian. Saya tenaga ahli untuk ini dan boleh kita lakukan secara online ataupun manual. Nah, dengan 7 area kehidupan, kita bisa memantau area mana yang paling rendah. Inilah kekuatan kita. Kekuatan kita bukan pada yang paling tinggi. Kekuatan kita ada pada yang paling rentan. Itu yang disebut titik kritis dari setiap orang. Ya. Karena itu Rasul Paulus berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi perhatikan di gereja.
Inilah pola kehidupan gereja yang sehat. Pentingnya perencanaan. Dalam kitab Lukas, penulis Lukas menceritakan bagaimana seseorang harus merencanakan sesuatu kalau dia mau membangun sesuatu. Harus ada rencana yang matang. Dan rencana yang dilakukan sebagai modelnya ialah pola pemuritan yang sangat terkenal sejak tahun 20 Masehi sampai sekarang yang disebut dengan Hafruta, pola Alkitab, sistem pemuritan Yahudi, mentor dan murid. Jadi orang tua-tua, saya bayangkan pendeta-pendeta yang sudah emeritus, pertua emeritus, mereka berdiri di belakang anak-anak muda, mereka melatih mereka bukan berdebat dengan anak-anak muda, tapi mereka justru menjadi bapa dan ibu rohani, menjadi mentor untuk membangun kerohanian dan ketajaman intuisi mereka. Ya, ini yang disebut hafruta, bahasa Aramnya, artinya persahabatan sejati. Dimulai pertama kali oleh Daniel dan kawan-kawan waktu mereka dibuang ke Babilonia. Lalu kemudian begitu menyebar sampai Esther dan pamannya Mordekai, mereka menyebarkan berita kepada orang Yahudi. Waktu itu belum ada handphone, belum ada teknologi, belum ada Zoom. Tapi seluruh orang Yahudi yang ditawan ada di Babilonia, di kerajaan Persia, semuanya bisa mendapat berita yang sama karena penyebaran firman yang begitu hebat, nilai-nilai yang hidup, dan itu dilakukan melalui hafruta. Bukan lagi one to many, bukan lagi pendeta sendiri tampil untuk khotbah buat jemaat, bukan lagi pertua yang khotbah, tapi mereka berkelompok untuk membangun komunitas yang kuat, saling. Nah, ini yang di dalam Alkitab Amsal 27 ayat 17 disebut besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan lahirlah apa yang disebut brother's keeper atau sister keeper. Kita saling menjadi, saling menjaga. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ibu moderator, bagian yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, dan kalau tidak ada diskusi itu jauh lebih baik. Tapi kalau ada pertanyaan, itu saya sudah punya beberapa asisten yang akan menjawab. Salah satunya Pak Emeritus Helman itu, dia konsultasi karakter ke saya. Itu berarti dia adalah asisten saya, bukan? Ada juga saya lihat ada Ibu Veronica Diaken dari Jakarta Pusat, itu juga konsultasi karakter ke saya. Ada juga saya lihat di situ ada Pak Sua Sembiring, itu dari Pasar Minggu, itu juga kawan saya bersama-sama. Ya, jadi 7 area yang mesti disembuhkan. Kalau itu kita lakukan, saya percaya gereja akan mengalami terobosan yang dahsyat. Terima kasih, bujur melala.